Nikah tahun berapa? Dan umur berapa, Guru? Nikah lupa tuh, Bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bareng saya Bang Nugra dalam podcast Let's Get Start. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang spesial, seorang yang memberikan toladan, sering memberikan muizu hasanah, sering memberikan nasihat baik, dan penasaran siapa? Dan yang cluenya adalah sosok humoris yang selalu berdakwah dengan cara-cara milenial. Oke, kita perkenalkan tamu istimewa saya, Ustadz Tijan Daruri. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin ganteng aja. Ya, ini karena rahasia kita menjaga wudhu yang terutama. Nah, itu. Soal limbat ini. Ya. Sapa dulu dong, Tat, buat para penonton YouTube podcast Let's Get Start. Let's Get Start ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun berada, podcast Let's Get Start ya. Iya. Ya, dimanapun berada mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan di malam yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan obrolan kita ini Punya nilai manfaat. ya, amin. Yang kemudian pada senang dengerin nih. Cuma kita kan bahasa Swedia ini, Bang. Jerman ke sana. Ya. Gitu. Ustadz, saya luruskan dulu nih. Senang dipanggil guru atau dipanggil Ustadz? Panggil guru aja lah. Panggil guru. Iya, kalau Ustadz kan terlalu berat lah. Oh gitu. Belum pantas dipanggil Ustadz. Oke, siap. Guru Darul, saya mau tanya, kira-kira kalau dari perjalanan hidup, banyak yang belum tahu sebenarnya siapa sih sosok seorang Ustadz Tijan Daruri yang banyak dikenal oleh orang-orang, yaitu guru telek katanya. Gimana sosok Anda tuh dilahirkan dari keluarga Pana, lalu kemudian bagaimana perjalanan dakwah Anda sampai dengan sekarang jadi mubalik? Ya, saya terlahir yang pertama dari keluarga alhamdulillah. Yang pertama yang diajarkan ilmu-ilmu agama, yang terutama ya oleh orang tua saya terutama. Makanya saya bisa seperti ini karena memang didikan dari orang tua saya. Itu. Yang terutama orang tua laki, kalau bahasa Betawi mah baba gitu. Baba. Dulu almarhum semasa kecil saya itu, kalau dulu kan masa-masa bader lah. Kalau bahasa Inggrisnya kan badung atau apa. Kalau di sini kan bader tuh. Zaman bader tuh ketika baba punya majelis taklim dimanapun. Kalau dulu kan namanya masih anak kecil, belum terlalu idep gitu, ataupun belum ngeh bahasanya. Tapi ngerti kan Bang nih bahasa begini nih ya? Belum ngerti. Oh, belum ngerti. Belum hidup, belum Jadi ngerti maksudnya ya? Belum ngerti gitu. Cuman lambat hari, lambat bulan, lambat tahun gitu. Sekian banyak anak, karena saya terlahir dari 7 saudara. 7 saudara. Alhamdulillah. Kebetulan. Lalu anak yang Alhamdulillah yang ke-7. Yang ke-7, bontot berarti. Ya. Anturnya nggak nonton jadi nontot. Alhamdulillah saya dari keluarga yang ke-7. Saya dibilang bontot lah. Walaupun bontot kalau bahasa Betawinya kan dulu paling disayang. Paling gitu. disayang. Ternyata paling disayang juga bener kan ya? Ya, alhamdulillah disayang sama Allah sekarang ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sayang Allah. Karena sebab ya dulu saya masa waktu badernya atau badungnya saya dulu belum ngeh gitu dengan ilmu agama, walaupun orang tua saya itu suka ngisi-ngisi di majelis taklim. Berarti memang orang tua itu seorang mubalik yang memang sudah terpandang gitu ya di masyarakat. Ya, dibilang mubalik ya bukan, tapi Tokoh ya, agama lah. penerang di kampung lah gitu. Karena kan orang tua saya pernah bilang, ketika ilmu sedikit ketika kita manfaatkan, insya Allah bermanfaat. Gitu. Ketika bermanfaat itu akan menjadi penerang dalam suatu ruang lingkup itu. Siap. Nah, jadilah penerang dalam ruang lingkup itu. Makanya ada kosakata seperti ini. Jadilah manfaat.
gitu. Dari manusia yang punya nilai manfaat. Karena almarhum bilang kepada saya, jangan berambisi jadi orang hebat. Gitu. Jadilah orang yang bermanfaat. Disebut guru almarhum, nama jelasnya bin siapa, biar para penonton tahu. Orang tua saya almarhum almarhumullah Allah yarham Ustadz Maralih bin Kong Muhammad. Itu kebetulan beliau makamnya depan Musolatul Jannah. Itu kalau ibu, kalau saya manggilnya kadang mama, karena kenanya kadang nyak gitu kan. Kadang umi. Iya, kadang umi. Kenanya saya lagi mood-moodnya aja gitu. Kadang manggilnya manggil mama gitu. Walaupun ya orang tua saya udah bilang udah usia tua lah. Itu kalau ibu nama Ibu Masadah. Ibu Masadah. Itu. Tadi ngomong Ustadz saya dulu bader atau bahasa orang Inggrisnya badung. Iya. Boleh nggak share sebenarnya badernya sejauh mana sih Ustadz Darul pada dahulunya gitu, sebelum dapat apa ya, dapat amanah dan dapat hidayah benar-benar jadi Ustadz seperti sekarang. Dulu gini, ada cerita. Saya bilang kan anak bontot itu kata orang Betawi itu katanya paling disayang lah gitu. Ya mungkin anggapan saya masa kecil dulu lah gitu, belum tumbuh kumis ini Bang. Gitu, masa-masa sekolah. Saya bilang ini saya kayak nggak disayang gitu. Sekian banyak anak almarhum bapak saya, kenapa saya terus? Yang terutama orang tua dulu kan hobi peternak lah. Dulu kan bebek, terus kayak kambing gitu. Setiap saya pulang sekolah nggak ada kesempatan untuk istirahat. Gitu. Saya pulang dengan rasa bahagia, karena bahasa kalimat pulang itu bahagia. Ketika kalau bahasa orang dulu mah Betawi, kalau orang ngelajo nih atau ngarit atau ngeprak, kalau pulang dari ngelajo pasti bahagia lah, girang. Saya pulang sekolah girang, sampai di rumah saya disendokin nasi tuh. Pas disendokin nasi langsung dikasih tudung. Dikasih tudung, dikasih kayak semacam kayak kayu gitu, galak lah kalau bahasa orang Betawi mah. Nggak tahu suruh ngapain, suruh ngangon kambing. Saya pulang sekolah. Dulu saya ngon kambing tuh yang sekarang itu yang jadi perumahan patung kuda tuh. Harapan Indah. Harmoni. Ya. Nah persis di situ dekat sekolah John Paulus, sampingnya itu kan kali tuh. Itu tempat saya ngadem dulu Bang, itu dulu. Ngangon kambing. Saya alhamdulillah ngangon kambing itu dari kambing 5 sampai 42. Wih. Gitu. Jadi alhamdulillah saya termasuk bisa dibilang anak muda yang kurang bahagia. Karena bersebab karena pulang sekolah saya kepengen ke teman-teman saya. Dulu kan zaman dulu belum kayak sekarang. Kalau dulu kan zamannya dingdong gitu kan. Terus kayak jimbot gitu. Dulu kan jimbot kalau di SD kan PS1 dadal itu ya. Belum. Itu juga Nintendo. Zamannya kontrak tuh ya. 3 nyawa gitu. Aduh, kalau ingat itu. Terus yang belum dijawab pertanyaannya, bandelnya sejauh apa? Badernya terutama udah kira-kira nyebrang langsung cerita remaja nih bandelnya. Ya remaja. Badernya gini. Walaupun orang tua suka ngisi di taklim, saya belum belajar ilmu agama. Artinya sekedar ini aja lah gitu. Suka diomelin, kadang kalau orang tua ngomel bahasa Betawi itu, tong sembayang gitu, tong ngaji. Saya bilang ngomel mulu ini gitu kan. Tapi saya bingung. Karena dulu saya dibikin kamar itu berseberangan sama berderet sama abang-abang saya. Itu kayak Bang Sukron, Bang Yono, Bang Pudin gitu kan. Terus sama Bang Puan gitu kan. Kalau Bang Puan masih di rumahnya sana. Nah, setiap saya disuruh ngaji, disuruh taklim saya nggak mau, tapi yang lain mau. Gitu. Makanya almarhum sempat ngomong kayak gini. Anak gua 7, cuma lu dong satu yang susah gua dibilangin gitu. Tapi kebaderan saya itu ya saya dibilang nggak terlalu ketara lah gitu Bang. Gitu. Cobadernya itu karena memang males ngaji aja. Males ngaji. Kali berantem gitu main pukulan. Wah, kalau dulu alhamdulillah pernah. Aduh, mengenang juga ini. Mengenang dulu saya pernah belajar kalau bahasa orang Betawi kan, kalau orang engkong zaman dulu kalau orang Betawi mantong kalau nggak punya main pukul mah berabe lah gitu kan. Dulu pernah belajar main pukul. Terus sempat juga ngikut di perguruan Putra Setia tuh. Terus kebetulan kakak saya ini juga abang nih ngajar silat juga gitu. Yang namanya masih labil kan. Ketika habis selesai
belajar silat itu. Jadi kalau ngeliat orang pengen mukul aja. Kadang ngeliat yang lisik melong aja pengen pukul itu. Gitu. Pernah dulu berantem, ribut tuh gara-gara ya bantu temen lah. Jadi temen dia bilang punya salah apa-apa terus ngadu sama saya di depan tongkrongan lah dulu kan di pinggir. Saya bilang kenapa lo gitu muka bonyok kayak gitu dipukulin katanya ini gitu kan. Dulu kan kita masih labil lah gitu kan. Kalau zaman masih labil kan dikasih sakit aja makanya doyan kan bang gitu kan. Makanya pas temen ngadu pengen dipukul, bos dipukulin akhirnya saya pukulin tuh orang gitu. Terlibat lah tuh saya. Kasus gitu kan. Kebetulan yang sepukulin ini masuk rumah sakit bang. Berarti parah berarti. Kalau menurut saya kurang parah kali. Kali patah tulang atau apa gitu. Ya bisa dibilang. Jadi itu ada tetangga nelusurin ke rumah sakit gitu. Khawatir ya takutnya kenapa nggak taunya dilihat di rumah sakit tuh cuman 2 dia bisa bicara. Aduh gitu doang, nggak taunya tulang iganya agak bengkok gitu. Kebetulan pas besok di sholat zohor diparahin tuh sama teman saya lagi. Nah itu baru udah mulai sholat tuh, agak bener tuh. Kalau lagi punya masalah biasa dah kita ngadap kepada Allah kan begitu. Sakit aja dikit kan gitu kan. Ya Allah gitu. Saya sehat, keder kan nyari musola. Karena saat itu pikiran saya begubet. Dasar begubet ini. Takut dituntut. Iya. Akhirnya saya mohon pada Allah, ya Allah, saya hilap gitu. Rasanya bang itu pas pulang ini tangan bengkak nih, gitu. Akhirnya benar datang. Pikiran saya udah nggak enak, pikiran saya. Diparahin sama teman saya. Dia bilang, dulu kan manggilnya Tele lah, dulu kan. Le, suruh kumpul katanya. Di mana? Di rumahnya almarhum Haji Sudi tuh, samping Sanawiyah 04 tuh. Nah, 04. Tuh, ya 04 itu saya sholat di situ dulu. Nah akhirnya saya datang, saya bilang nanti dulu saya ganti kain. Dia bilang gitu, udah katanya penting ini begitu kan. Nggak taunya teman saya itu ngalah-ngalahin saya gitu kan. Akhirnya saya nyampe, dengkul saya moplok gitu bang. Kenapa emang? Moplok. Kalau bisa dibilang mata kotok ayam. Nah pas Ramadan agama nyampe, kenapa? Baru itu seumur umur pas ngeliat mobil tuh warna abu-abu. Waduh, ini polsek ini saya bilang. Nah itu, gitu waktu itu. Sempat dipanggil ke polsek? Alhamdulillah di sidang di situ. Di sidang. Jadi nggak nyampe ke polsek. Enggak, alhamdulillah enggak gitu. Sampai segitunya. Saya bilang ini kayak ngimpi saya ngadepin polisi gitu kan. Ternyata orang tua dari korban, bukan korban sih, karena memang dia mulai kalau menurut saya. Karena teman saya ini nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa gitu kan. Yang jadi korban yang saya pukul ini kan dulu awalnya dalam keadaan mabuk. Gitu. Nah, teman saya jadi sasaran nih. Saya bilang kalau bahasa orang Bogor kan dijual gue borong. Iya, dijual gue borong gitu kan. Apalagi ini dulu mukulnya di kampung gua gitu, macem-macem gitu kan. Walaupun kita kepotongan kita kan kerupuk ulat lebannya itu kita polok kan gitu. Akhirnya itu wah di sidang itu di lokasi situ. Singkat cerita saya ngadu sama orang tua. Sebenarnya saya nggak ngadu sama orang tua karena saya tahu karakter orang tua saya. Itu orang tua saya itu sangat tegas. Karena pantangan kalau orang tua itu, lu kalau ribut, lu berantem, jangan sekali-kali ngadu sama gua. Oke. Itu. Siap. Terus saya tanya, mulai ngerokok umur berapa, Guru? Ngerokok ya? Dulu tahu saya ingat ngerokok itu pas ketika sekolah. Perpisahan. Kelas 3 Sanawiyah. 3 Sanawiyah. Saya dulu. Kebetulan alumni saya dulu itu ke Jogja itu bang. Di Jogja dulu kan saya sekolah di Sanawiyah itu bisa dibilang umur berapa tuh 3 Sanawiyah kira-kira? Kurang lebih 15 tahun kali ya? 15 tahunan lah gitu. Kalibat ayah masih piyik lah dulu gitu. Rokok lah. Super. Udah pasaran banget kayaknya ya. Saya menyebut biasanya jinggo mentol gitu kan. Akhirnya super tuh. Gara-gara kenal rokok itu, jadi di pertengahan jalan dulu kan saya sih bisa dibilang Sanawiyah udah mulai agak mendingan tuh bang, udah nggak terlalu bader lah gitu, udah nggak terlalu bader. Tapi waktu kelas 1 Sanawiyah itu emang sedang badu-badungnya gitu kan habis lulus SD. Dulu kan saya SD dulu kan SD 03 Setiasi gitu. Kebetulan kepala sekolah saya itu apa ya dulu ya, Haji Abdul Malik lah almarhum, mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya ya. Terus jadi pas waktu di perjalanan teman-teman saya bader semua nih dalam bis itu. Saya tahu lah kan perokok berat semua gitu. Dulu kan saya dibilang
Ya sekolah Ponten 11,5 Bang, alhamdulillah. Di 11,5. 11,5. Kalau teman-teman kan biasanya yang ranking 1 9,5. Kalau saya lebih 11,5. Gitu. Ya alhamdulillah saya bahasa Indonesia ya suka disayang juga sama guru gitu. Itu almarhumah Ibu Tuti. Beliau tinggal di Pondok Ungu. Gitu. Jadi saya dibilang teman-teman saya duduknya di belakang. Gitu. Kalau saya duduknya bareng sama guru-guru. Jadi ngerokok pas perpisahan. Perpisahan. 3 MTS. Di dalam mobil. Oke. Kok bisa di dalam mobil? Saya jelasin lagi nih. Jadi waktu itu almarhum Pak Haji Marjan. Tuh yang kori fenomenal di Kampung Bogor lah. Iya. Gitu. Saya ingat tuh. Ini jadi jelek ingat beliau ya. Jadi awalnya bercanda, dibilang begini, lu jadi yang kalem banget tetenya gitu, jadi laki gini-gini kan. Udah lu ngerokok nih, kalau lu ngerokok pasti yang lain pada ikut ngerokok katanya. Saya bilang, oh ini guru kan main, dia bilangnya gitu. Kenapa sebab? Alhamdulillah semenjak saya masuk ke Sanawiyah itu teman-teman saya jadi pada berubah, gitu, ngikutin pola cara saya belajar lah gitu. Berarti bener pas guru tele ngerokok, yang lain ngerokok? Alhamdulillah, yang lain pada dipukulin semua sama bapak guru tuh. Apalagi inget sama Ki Rahmatullah tuh. Alhamdulillah beliau masih panjang umur beliau. Pas nengok ke belakang, lu pada ngerokok katanya gini-gini. Tapi ada tuh teman saya yang lemes tuh. Kalau bahasa kitanya, yang ngomongnya rada lemes sudah. Ah dasar orang besok kita udah lulus pak gitu kan. Tele aja ngerokok katanya tuh si banci gitu. Aduh, akhirnya pada ngerokok semua. Gitu. Oke, sekarang saya nanya gini, Guru. Setelah lulus MTS, apakah melanjutkan di santren gitu ya, mondok, atau jenjang pendidikan dari menimba agamanya ini, kalau boleh diceritakan, setelah tele ini kira-kira perjalanannya gimana? Dulu saya pernah mondok pesantren Al Asyriyah Nurul Iman. Al Asyriyah Nurul Iman. Itu di daerah Parung, Bogor. Parung Bogor. Ya kebetulan saya alhamdulillah termasuk ya mudah-mudahan diakui sebagai murid gitu. Sebagai murid Allah yarham al-alama al-habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Gitu alhamdulillah beliau mendidik saya di pondok pesantren walaupun kalau bahasa saya mah pesantren kilat, Bang. Karena kan kakak-kakak saya, abang-abang saya, empok saya itu pesantren itu ada yang 7 tahun, 10 tahun, tapi saya nggak sampai 2 tahun lah waktu itu. Cuman bentar doang saya Bang waktu itu mondok. Berapa tahun mondok? Kurang lebih 1 tahun 8 bulan, hampir 2 tahunan lah. Per 2 tahun. Itu. 2 tahun gitu. Karena memang kenapa yang menyebabin drop out kah atau memang buron? Apa punya demenan di luar dari santren atau gimana? Kebetulan alhamdulillah itu pesantren sangat benar disiplin. Jangankan kita ngeliat anak santri pacaran, kita ngeliat dulu mondok saya bareng pok saya, gitu. Sedangkan saya deket pesantren, deket asrama pok saya itu 6 bulan sekali baru bisa ketemu, gitu. Jadi khusus laki. Itu alhamdulillah tuh Abah. Kalau saya manggilnya Abah, Abah itu didiknya bener-bener. Nah, yang bikin saya nggak betah di pondok, dulu karena masih kecil punya keinginan pengen mondok di Banten. Karena abang saya itu yang pertama kan di Banten tuh, yang di Banten. Tapi orang tua saya suruh pondok di situ dulu lah, katanya di Bogor. Kebetulan dia taruh di Bogor, santrinya itu satu kamar aja nih Bang nih, satu kamarnya berapa kali berapa gitu. Saya nggak betahnya itu, jadi kalau tidur itu satu kamar 87 orang. Sekamar? Satu kamar. 87 orang? 87 tapi satu orang. barak masing-masing satu kamar? Satu dipan? Jadi dicampur aja, lemarinya. Dicampur aja semua gitu. Karena saking bludaknya itu pondok. Karena santri saat itu waktu saya masuk, kurang lebih yang santri lakinya aja itu, kurang lebih 7.800. 7.800. Yang ceweknya itu 5.000-an. Subhanallah. Nah kebetulan saya di gedung Gandhi Sepaloka tuh orang ini. Berarti pada waktu itu salah satu pondok pesantren favorit yang banyak diminati oleh orang tua untuk menitipkan anaknya di sana gitu. Dan kebetulan beliau gratis. Ilmu dikasih sama Abah. Beliau itu orang Masya Allah. Ya bisa bilang, saya bilang beliau adalah wali yang nyata saat itu. Terus setelah 2 tahun perjalanannya kemana? Nah setelah saya mondok terus saya kabur. Terjawab. Berarti buron. Saya buron jujur. Kenapa saya buron? Saya bilang tadi, pertama pondokan itu terlalu banyak.
gitu. Tidurnya nggak kayak pondok-pondok yang lain. Mungkin kalau pondok yang lain tidurnya telentang gitu kan, pakai kasur. Kalau dia enggak. Pokoknya yang tidur duluan paling apes. Karena tidurnya nyender di tembok tuh, suka tembok tuh. Tadi teman yang baru tidur, kakinya ditumpuk. Oh gitu. Gitu. Dan bangunnya nggak pakai bel. Oke. Nah itu air teko tuh. Jadi setiap firqoh itu ada ustadznya. Diisiin air. Tahu kuen pancong kan bang? Tuh kalau pagi-pagi. Begitu diguyur. Makanya. Basah pasti. Dalam hati, lu mau keluaran apa juga lebannya itu jimpul. Bangun lah gitu. Jimpul. Iya. Keluar lagi bahasa Oh, jimpul. itu bahasa jimpul tuh. Akhirnya saya memutuskan untuk kabur. Kabur. Gitu. Itu saya sangat, ya manusia kan pasti punya rasa penyesalan lah. Tapi nggak nyesel banget. Nyeselnya kayak gini. Alhamdulillah orang tua saya nitipkan saya di pondok Al Asri Nurul Iman, sehingga saya ketemu sama guru besar saya Habib Segaf. Itu beliau adalah sosok yang bisa dibilang doa beliau yang bikin saya seperti ini. Habib Segaf ini adalah salah satu murid Habib yang saat ini sudah menjadi ustadz, jadi guru, jadi orang yang bermanfaat di sekitar Tarumajaya, luar biasa. Nah, lalu setelah itu perjalanannya kemana lagi? Nah, setelah saya mondok, sebenarnya sanawiyah itu kelas 1 tuh, saya berhenti dari sanawiyah awalnya. Tuh. Nah, kebetulan dulu wali kelas saya almarhum Bapak Naman Suryadi. Itu. Kalau terkenalnya guru Jaun lah. Beliau itu kan guru Nahu Sorok. Dulu saya buta banget. Buta banget. Nahu itu nggak ngerti. Nah, dulu kan bahasanya kalau ngaji tasrifan bang. Gitu. Itu saya suka dihukum dah gitu. Dihukum. Wah, kalau bisa dibilang mah kalau kata orang tua dulu, buatan bebel otak. Gitu. Akhirnya saya memutuskan, karena empok saya lulus sanawiyah mau mondok, saya ngikut, saya ngerti. Gitu. Kalau bahasa baba kan emang mondok kayak sengke. Gitu. Saya ngikut mampu dia bilang kayak gitu, mondok, bilang kayak gitu. Akhirnya saya mondok. Jadi sanawiyah itu belum selesai sebenarnya. Di kelas 1 saya pindah mondok. Tuh, akhirnya pas selesai mondok cuma dapat 1 tahun 8 bulan. Pindah lagi ke sanawiyah Songpat itu. Itu. Akhirnya saya inget tuh almarhum Kiai Haji Ahmad Muhidi. Iya. Tuh beliau belum lama meninggal, mudah-mudahan beliau husnul khotimah lah. Amin. Tuh beliau sampai bilang begini, lu balik lagi katanya, emang udah asal lu di sini gitu. Tapi setidaknya alhamdulillah di pondok pesantren saya jadi mengerti dasar-dasar lah gitu. Akhirnya saya lebih akrab lagi sama guru-guru yang kemarin-kemarin saya suka dihukum. Tuh dulu kan guru yang paling galak, yang pertama Pak Naman. Tuh. Kemudian termasuk kalau dalam keluarga masih keluarga lah. Tuh kayak Pak Ibun, Pak Bunyamin tuh, beliau kan SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Terus sama Mahfuzot. Siapa itu paling terkenal? Yaitu Pak Haji Abdul Munib, Pak Munib. Tuh paling galak. Kalau beliau tuh kalau kita belajar Mahfuzot nggak hafal, habis kita. Iya. Empos. Di empos mendia. Besoknya nggak sekolah. Aduh, nah selesai dari sanawiyah, justru saya nggak nyingkron sebenarnya, bisa dibilang, bisa jadi begini. Akhirnya setelah selesai sanawiyah saya lulus, saya mau lanjutkan ke sekolah SNKN 1 Tarumajaya. SMK malah. SMK malah. Jurusan? Betulan dapat mekanik. Wah. Itu mekanik waktu dites kan ada cuma 2 jurusan tuh bang. Kimia sama mekanik gitu. Dulu kan mekanik favorit lah. Iya. Gitu, mekanik sangat diminati. Kimia bayangnya puyeng. Ya, puyeng dia cair-cairan biasa dia air entug atau air hujan gitu. Menjadi satu masa apa glukosa apa kita nggak paham itu ya. Terjadi jadi air cuka gitu. Kalau kimia tuh padahal saya nggak ngerti mekanik itu apa gitu kan. Ya nggak ada bakat buat dan ini mesin atau apalah gitu. Tapi karena memang di SMK baru itu saya kan alumni yang kedua gitu. Kebetulan sekolah itu belum jadi semua, di tengah-tengah empang tuh. Akhirnya ngikut tuh, akhirnya masuk tuh di tes, masuk ke mekanik gitu. Bisa dibilang mekanik itu orang-orang yang cerdas ya, bahasanya gitu. Gitu. Karena banyak yang ikut tes itu banyak yang kagak lulus mekanik, tapi alhamdulillah ada mekanik. Gitu. Berarti sampai lulus SMK gitu. SMK gitu. Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan ngaji-ngaji talim-talim ke guru-guru besar gitu. Iya, alhamdulillah. Karena Baba juga kan basicnya sebenarnya bukan pesantren. Almarhum Baba, saya punya orang tua. Karena beliau cuma ngasih ilmu gini. Jadi anak santri itu nggak harus di pesantren. Walaupun menimba ilmu dimanapun. Iya, ketika di suatu kampung ada orang alim, timbalah ilmu kepada beliau. Sampai Baba ngomong gini, kalau lu punya guru, jangan minta kulitnya, tapi lu minta sumsumnya.
Itu saya ingat beliau. Selesai saya lulus SMK, saya ngaji ke kampung-kampung, kemana aja. Setiap ada majelis taklim, saya nimbrung di situ. Walaupun entah di aku bang enggak, jadi murid. Yang penting saya dapat ilmu gitu. Kalau saya minta sebut 3 orang sosok guru idola, guru panutan di mata Ustadz Tele. Yang pertama, wah saya bilang mau guru banyak. Ya kan kalau yang paling berarti 3 gitu kan ya. Gitu. Dipilih yang 3 menurut guru Tele. Kalau guru tuh pertama orang tua saya. Itu almarhum Ustadz Marali, orang tua saya. Kedua, Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena beliaulah yang bisa dibilang untuk meneruskan pendidikan dari yang diberikan dasar kepada orang tua saya. Kemudian yang ketiga, ya bisa dibilang saya bisa tadi kayak Pak Bos di pembukaan itu sebenarnya saya bukan mau baling, tapi baru baling. Awalnya saya ngikut-ngikut pasti kenal lah yang terpopuler yang saat ini itu Ustadz Nur Fadilah gitu. Ustadz Tile. Iya, makanya kan beliau. Nah nanti kita obrolin itu masalah sejarah titel gitu kan tile-tele gitu kan. Saya juga bingung juga itu bisa nemu titel gitu kan. Kapan-kapan kita undang Ustadz Tile. Insya Allah guru Tile. Ya udah ada di sini. Nah ya mungkin itulah yang bisa bukan guru favorit itu banyak sebenarnya. Kayak guru sanawiyah saya, guru ngaji saya gitu. Termasuk ya guru Jumsiyah dulu, walaupun saya punya taklim, tapi saya ngaji sama orang. Kan bahasa bos segini nih, kalau bahasa bang abang nih, kalau kita ngaji sama orang tua sendiri kan kadang suka malu gitu. Akhirnya saya nyari pengajian gitu. Di kampung saya tuh ada namanya yang suka ngikut saya tuh saya manggil Hodam itu si Ajus. Beliau kebetulan punya orang tua guru ngaji tuh. Dulu saya ngaji ikro sama beliau gitu. Terus saya ngikut ngaji dimanapun, sama Pak Naman, terus Pak Ibun, banyak dah sini guru-guru lah gitu. Oke, saya nanya selanjutnya ini masuk ke yang lebih detail nih. Urusan jodoh. Ya. Nih, kira-kira bisa ketemu sama wanita pujaan hati Anjeli tercinta? Tegan ya kita nih kalau ngomong jodoh nih ya. Dulu mungkin abang masih inget. Pacar pertama atau yang kesekian jadi terakhir? Waduh, ini kita belak-belakan atau gimana nih? Iyalah, karena gitu ya? Ini harus kupas tuntas. Tapi mungkin nanti kita klarifikasi sama Anjel ya. Aduh, ini podcast tentang tegang juga ini. Karena pasti yang nonton nungguin yang begini nih. Dulu gini. Dulu kan zaman-zaman kita masih sekolah SMK tuh. Iya, kayaknya suara tahun berapa itu ya? 2000-an lah. Itu zaman-zamannya. Dulu yang ngetren-ngetren itu kan drama film apa itu? Yang empat orang itu Epse ya kalau nggak salah. Meteor Garden. Itu Meteor Garden itu kan ada kalau nggak salah itu Tomingse, terus Pikjo, Wacele gitu kan dulu kan ngetren banget tuh. Sampai tuan-tuan Tele jadi apanya? Ya bisa dibilang ya Pikjo. Saya ingetin Pikjo yang jadi siapa ya? Pikjo kan rada betal dikit. Oh gitu. Tomingse kan agak belah tengah. Iya. Yang pokoknya rada begitu tuh. Nah tuh dulu ya juluk-julukan lah kalau di tongkrongan. Tuh di tongkrongan tuh temen hampir sama kayak Epsa begitu. Jalan berempatan terus. Makanya alhamdulillah teman semuanya udah punya jodoh tuh. Teman-teman saya. Dulu saya bisa dibilang kalau bahasa orang Betawi ngambul dah dulu kan ya. Gitu. Ayo kita ngancong. Ini cewek sono cakep katanya kan gitu kan. Di satu kampung tuh. Iya. Masa kita gak dapet ini. Lu gak ngeliat peritel gue nih kayak Pikjo. Katanya bilang kayak gitu. Nah akhirnya setiap di satu kampung saya dapat di situ bos, gitu bang, gitu. Dapat di kampung mana aja dapat satu gitu. Ya karena gear gitu. Makanya sampai dijulukin, wah gue begini kan dulu kan menjabat sebagai cowok Meteor Garden dulu gitu. Kalau mantan, waduh. Ini jawabnya agak berat nih. Jangan disebutin nama ada nggak ya? Ya, ngajin sebutin. Cuman ada berapa gitu. Ada beberapa Anjeli. Ya, segelintiran lah. Segelintiran dikit banget ya. Ya, adalah beberapa lah gitu. Nah, terus sampai jatuh ke pelukan Anjeli. Disebut dong nama aslinya. Ya, kenapa saya panggil Anjeli? Gitu. Dulu saya masih kecil, saya punya kakak tuh Bang Pudim tuh.
suka kalau tengah hari ngomong suka nonton di TPI dulu. TPI. Iya, dulu kan film India mulu tuh. Anita Bachchan. Iya, Anita Bachchan, terus gue pindah, terus Mitun. Yang lama ya. Iya. Mitun. Pokoknya asal dengarkan musik dia kita buat pengen nandak aja gitu. Gitu. Nah itu. Nah itu Anjali itu salah satu sosok yang bisa dibilang cakep lah gitu. Gitu. Ya namanya suaminya pasti wajar lah kalau kita ngomong bini kita paling cakep lah gitu. Iya. Karena emang kagak ada lagi. Iya. Gitu. Ada lagi bos, gitu bang. Iya. Nah bisa ketemu sama istri saya, namanya Helmin Sohifah. Itu bisa jodoh sama beliau juga nggak nyangka lah. Kita kembali ke dalam Al-Quran. Sekampung, alhamdulillah. Gitu, alhamdulillahnya. Akhirnya ya. Walaupun dulu semasa menjabat sebagai Geometer Garden nih. Geometer Garden. Sebagai pikjo lah dulu kita pernah. Dulu ngancongnya tuh kemana tahu, gitu, kampung-kampung gitu. Padahal itu kagak di ngahin itu Anjali. Enggak, wah bukan, ya belum masuk kriteria dah ya. Bukan kriteria lah, mungkin belum ditunjukkan oleh Allah gitu, iya, belum dipertemukan oleh Allah. Belum gitu. ngeh lah ya. Belum ngeh. Nah dulu ngancong tuh jauh, bisa dibilang ke kampung Swedia atau ke Afrika Utara atau Afrika Wetan lah gitu kan. Ngancong jauh-jauh gitu kan, gitu. Walaupun naik motor minjem dulu. Zaman saya kan dulu kan masih zaman yang blangsak lah, nggak kayak sekarang ini anak muda sekarang kan beli. Apa tuh dulu motornya? Dulu motornya Pega R warna oranye. Pega anak tuh kalau bahasa anak tongkrongan mah. Itu juga gadean bang, gadean karena upah kita ngangon kambing tuh tadi dari orang tua. Jadi kita pengen apapun harus ngeluarin keringet. Makanya tuh orang tua didik saya. Kan ya? Ada sesuatu yang harus diambil. Kalau kita mau menginginkan sesuatu harus ada jerih payah dulu. Betul. Nggak ada bahasa begini. Kalau nggak ada tempayan marahin yang gayung. Gitu. Gayung terus marahin tempayan. Artinya kita harus bener kerja dulu lah. Artinya kita harus keluar keringat dulu lah baru mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nikah tahun berapa? Dan umur berapa, Guru? Nikah lupa tuh, Bos. Nikah kalau nggak salah nih 2013-an lah. 2013-an lah. Salah. Itu kurang lebih usia 25-an lah. 25-an, 25 tahun. Sekarang anak udah berapa? Alhamdulillah 2. Alhamdulillah karunia anak. Yang pertama cewek. Perempuan, kedua perempuan lagi. Itu. Nggak pengen nyoba lagi laki? Wah terus, karena kita punya keturunan kata orang tua. Kalau punya keturunan banyak sekalian. Kata orang tua dulu kan makin banyak anak makin berkah. Kita banyak rezeki. Gitu, banyak rezeki. Walaupun sekarang banyak yang ditakut-takutin. Cukup 2 anak, dia bilang begitu kan. Cukup 2 anak katanya ini. KB dong. KB gitu kan. Saya bilang sama anak buah abang tadi tuh kan. KB kurang bisa. KB kurang bisa, nggak taunya aja. Ya, kurang bisa bikin laki. Kena lagi gua nih. Aduh. Oke. Jadi sosok seorang teladan, ketua ikatan musola ya. Irmuja ya. Irmuja. Awal mulanya gimana, Guru? Notabene memang di situ saya pernah dengar ceritanya bahwa wah itu lingkungannya sulit gitu ya, sulit dirangkulnya untuk ke jalur agama, tapi perjuangannya Ustadz Tele ini mengingatkan saya sama almarhum UJ gitu ya, bagaimana kalau mau dakwah masuk ke dalam komunitas tersebut, merangkul dan mengajak kan gitu, dan ternyata berhasil. Itu luar biasa, subhanallah itu, Guru. Jadi gini, awalnya musola Harotul Jannah itu dulu belum kayak gini, Bang. Dulu sama senior saya lah, itu Abang Nana, Bang Rahmat, gitu, Bang Yono, Bang Encup, dan abang-abang yang lainnya, termasuk Bang Sukron dulu. Dulu bikin namanya bukan komunitas, bikin taklim lah. Gitu. Taklim. Awalnya nih dulu, cuman dapat 2 hari, seminggu bubar. Ngaji dapat seminggu bubar. Gitu. Alasannya kenapa? Ya mungkin karena memang dulu gini. Karena memang itu paling terkenal samping Mushol Jannah itu, selain terkenalnya musola Irmuja atau Harotul Jannah, dulu terkenalnya namanya Gang Sedeng. Namanya Sedeng. Gangnya Sedeng. Gangnya Sedeng. Saking sedengnya aja kadang apa ya?
Saking sedengnya adatnya cakep gitu. Nonton filmnya dulu saya dengar dari abang-abang saya cerita, film misalkan dulu kan layar tancep. Kalau orang kondangan tuh, kalau hajatan tancep. Lu film-film Berry tuh. Berry Prima. Yang nongkrong, yang nonton abang-abangan Gang Sedeng nih dulu. Kalau Berry Prima jagoan kalah itu film dirubuhin. Coba itu. Gitu. Pokoknya nonton film kalau jagoannya kalah dirubuhin. Padahal kan bukan taunya yang film kan? Nggak tahu kan endingnya nanti bagaimana. Produser gitu. Nah itu karena saking meresnya dipanggil Gang Sedeng. Ternyata saya tanya Sedeng itu apa sih? Ada yang bilang sesuai dengan keadaan. Gitu. Sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Nah saya bilang kalau keadaannya banjir berarti ngikut gupak dong dia. Kalau musim hari-hari, misalnya musim panas, di musim apa ini? Saya bilang, ini nggak punya pendirian dong. Nggak punya komitmen dong kalau kayak gini. Akhirnya, setelah senior saya itu mungkin udah pada punya jodoh, punya suami, punya istri lah gitu kan. Akhirnya saya ganti tuh. Dulu kan ngadain maulid pertama kali belum ada yang ngerti. Tuh abang-abangan saya. Gitu. Ingat tuh saya nyari dana, naik motor. Diganti apanya nih? Ganti nama Gang Sedengnya. Gang Sedeng itu jadi Irmuja. Jadi Irmuja gitu. Tapi nama musolahnya tetap. Tapi Gang Sedengnya tetap masih kekal sampai sekarang. Masih sekarang. Sampai sekarang. Karena itu jadi itu cuma dianggap gang aja ya, nama aja, gang. Gang Tapi Sedeng. Nama remajanya sekarang Irmuja. Alhamdulillah Luar biasa. gitu. Itu alhamdulillah. Jadi untuk dakwahin para remaja itu saat itu memang bisa dibilang susah gampang. Apa tantangan terberat ya yang pernah Guru Tele temukan? Yang pertama, kalau orang kampung kan gini, Bang. Gue tahu lu, gitu kan. Lu nongkrong kan bareng sama gue tahu ini lu nya gitu kan. Nah, untuk merubah mindset pola pikir anak muda saat itu memang agak sulit. Akhirnya saya ingat ada untayan kata seperti ini. Orang bertitel kalah sama orang yang berakal. Kita diberikan akal oleh Allah, beda dengan binatang. Makanya manusia diciptakan sempurna dari segala-galanya. Arti segala-galanya itu karena malaikat pun juga kalah sempurna dengan manusia. Karena malaikat nggak punya hawa nafsu. Saya pakai akal nih. Itu kan namanya anak Gang Sedeng. Suka gemar itulah. Nongkrong, bader gini. Saya bilang ya Allah ini musola kok sepi banget. Gitu. Jadi seakan-akan kayak bikin doang gitu. Kalau saat itu habis dicat baru tuh. Orang mahrum itu saking giro-gironya anak remaja Gang Sedeng mau ngaji, cat dibaruin itu. Nggak tahu seminggu bubar. Saya bilang ini kayak kurung batang dibikin doang tapi nggak ada yang mau nempatin gitu. Saya punya inisiatif. Akhirnya saya bilang anak-anak, ini gimana caranya? Ternyata anak-anak tuh suka main bola tendang. Gitu. Saya punya rezeki tuh saat itu. Dulu kan saya hobi bulu tangkis raket. Kebetulan dapat hadiah saya jual. Sama tetangga saya tuh. Laku deh tuh, dapat 200.000 dulu gede itu raket. Kalau nggak salah mereknya apa, titanium mesh atau apa dulu tuh kan zaman dulu. Apal ke situ nih ya. Saya punya inisiatif begini, wah anak muda ini hobi bola tendang. Gitu, sedangkan bola blister dulu kan manggilnya bola blister lah ya. Udah pada sobek dulu kan. Akhirnya saya beliin di Pondok Ungu waktu itu. Gitu, saya beliin baru. Wih, lu idep-idepan beliin anak muda ini bola tendang. Saya nyengir aja, alhamdulillah saya lagi ada rezeki, saya bilang kayak gitu. Akhirnya anak-anak menikmati bola tendang saat itu. Sepak bola, karena dapat bola baru, gitu. Yang namanya kita habis beliin bola baru kan setelah mereka udah selesai main bola tendang, kan ngasut tuh ngobrol. Lihat kan main nih, seakan-akan open lah sama kita. Dalam arti emang ini tujuan saya. Akhirnya saya bilang, Man, ayolah kita kumpul-kumpul di musola kita kongko-kongko. Tapi ada yang nyeletuk tuh. Yang nyeletuk, yang paling bader lagi. Musola buat kongko katanya. Orang masuk musola buat sembahyang, buat ngaji. Itu maksud gue darah. Dia bilang kayak gitu kan. Ya lah, gue ngaji segen banget katanya. Begitu. Dulu kan yang ngajar ngaji abang-abang saya dulu. Kelompok saya. Ya, karena udah meranjak semakin kemarin kan 2000 dipanggilnya milenium lah tuh. Pergaulan makin jadi. Akhirnya tantangan berat saya itu anak-anak muda itu makin kemarin makin keras kepala. Akhirnya saya masuk ke arena kehidupan mereka. Apa yang mereka suka? Gitu. Mereka suka main gitar di pinggir jalan. Jujur bang, nggak ada bakat saya main gitar. Karena saya berusaha pengen merekrut anak-anak muda saat itu. Saya berusaha nih masuk ke dunia mereka. Saya belajar diam-diam main gitar. Bisa. Alhamdulillah. Belum nyampe koci, apa namanya tuh? Triplek apa itu? Koci balok. Koci balok. Gitu kan. Itu zaman-zamannya apa itu? Peter Pan apa itu dulu kan? Nah itu.
Saya berusaha sampai saya usahain bagaimana saya punya gitar, gitu. Nyanyi tapi bisa. Alhamdulillah sih agak cempreng dikit gitu, karena saya suka itu lagu Suara Hati. Suara hati. Dalam hati aja. Akhirnya saya masuk ke arena mereka, sehingga mereka itu lebih akrab. Berapa tahun prosesnya untuk dari mulai yang agak sulit sampai dengan sekarang ini gepiak, mau pada ngaji, mau pada Mungkin maulid. kalau saya jelasin dari awal, kalau bahasa abang ini mungkin 185 7 kebiat ini. Gitu. Tapi intinya kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahun lah ya. 2 tahun. Air kalau batu kalau ditetesin mulu lama-lama juga Nah, bolong ada bahasa gitu ya. seperti itu. Yang penting kita istiqomah ngajaknya, kan gitu. Karena ada bahasa anak muda jangan dipukul tapi dirangkul. Betul. Ya kan? Diajak gimana ya. Benar. Nah, dengan begitu mau tidak mau dia akan apa yang memberikan feedback lah gitu, timbal balik kepada kita dan akhirnya kita mengerjakan mereka mengerjakan apa yang kita mau gitu ya, Betul. Guru ya. Nah, terus saya mau nanya lagi nih Guru, kira-kira Ustadz Darul ini banyak diceritakan oleh beberapa rekan-rekan, oleh teman-teman kan gitu ya. Sosok orang yang jadi teladan gitu ya, jadi teladan, jadi panutan, tempat bertanya kan gitu ya. Itu berawal dari mana dan kira-kira sudah berapa lama sampai banyak sekali orang yang datang ke rumah minta saran, minta pendapat gitu. Jadi awalnya kayak gini. Berarti selalu memberikan nasihat yang benar. Enggak juga, saya lebih senang diberikan nasihat kepada orang lain. Gitu. Karena jiwa pemimpin itu yang terutama harus menerima kritikan dari orang lain. Makanya kita jangan berambisi menjadi orang yang hebat, tapi berambisilah kita sebagai jadi orang yang bermanfaat. Gitu. Karena hidup ini bukan hanya di dunia, tapi harus kita pikirkan akhirat. Gitu. Makanya saya suka bikin slogan itu, belajarlah kita jadi manusia untuk memanusiakan manusia. Kita bentuknya manusia, tapi belum tentu akhlak kita seperti manusia. Nah, untuk jadi seorang leader, dipandang oleh beberapa, mungkin ada yang senior, ada yang junior juga di situ ya, kan, gitu. Tapi semuanya jadi ikut kan gitu jadi ya. Apa denger kan guru tele ngomong A ya A semua kan. Gitu. Saya minta coba diucapin tipsnya kira-kira apa? 3 aja. Yang pertama kita harus meraba dulu. Meraba nih anak-anak ketika kita suruh atau apa nih kita tugaskan dalam keadaan mood atau enggak nih. Oh gitu. Gitu. Jadi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan yang terutama. Dan kedua, yang pertama kita harus meraba dulu perasaan mereka. Gitu. Kalau bahasa orang dulu mah begini, kalau orang udah kenyang mah, lagi kenyang, ya dijegug aja masih nyengir. Tapi kalau orang lapar coba diawai juga kadang merengut. Nah itu. Jadi kita raba dulu. Tahu kondisi mereka. Kondisi mereka. Yang kedua, kita jadi pemimpin sebelum kita menugaskan mereka, kita harus turun. Kita mencontohkan. Mencontohkan dulu. Walaupun itu dalam keadaan membersihkan sampah atau apa, membersihkan lingkungan musola. Ikut kita. Terutama kita dulu. Blok ngikut. Blok ngikut. Gitu kan. Karena kan bahasa pemimpin itu harus mencontohkan. Bukan memberikan contoh. Karena ada bahasa kayak gini. Ngasih contoh kan gampang. Tapi jadi contoh itu susah. Gitu. Ngasih contoh gampang. Siapapun bisa ngasih contoh. Tapi jadi contoh itu yang sulit. Nah, kita jadi pemimpin, kita berusaha. Bagaimana kita kemas anak muda ini, nggak perlu kita dengan suruh, tapi mereka menjiwai. Yang pertama kita pemimpin harus turun. Yang ketiga, kita itu harus mengikuti kemauan mereka. Gitu. Contohnya, Bang, hari Minggu aja nih. Kan gitu, kalau bersih-bersih misalkan gitu kan kita tugasin. Tapi Bang harus ada gorengan gehu nih atau asinan Bang ya, kan gitu. Gorengan gehu apa? Nah, gehu itu maksudnya tahu. Maka saya juga bingung itu, Bang. Gehu itu dasarnya dari mana itu saya juga bingung. Padahal kan tahu diisiin sama kol atau toge kan gitu kan. Oh, tahu isi. Tahu isi. Cuman orang sini manggilnya gehu. Oh, toge tahu kali. Bisa jadi. Mungkin. Namanya orang dulu kan, namanya sekolah kan cuma sekolah Impres apa SR dulu kan, kalau tongkong-kong. Biasa yang dengernya lucu. Gitu. Gorengan gitu. Akhirnya kita kemas dengan semaksimal mungkin gitu. Yang ketiga itu, ya itu tadi kita ikutin kemauan mereka. Saya mau Bang katanya, disuruh-suruh sama Abang misalkan bersihin musola atau ngepel-ngepel atau apapun lah. Tapi Bang kalau bisa Bang jangan ngaji mulu katanya.
Apa sekali kita main futsal atau apa gitu kan. Ikutin Gitu, kita ikutin. Walaupun ya bisa dibilang saya kurang hobi futsal. Saya suka ngomong sama teman saya, "Guru, lu kenapa sih nggak suka futsal? Gue begini, gue gedegnya kalau main futsal, bola atuh, kadang gue lagi ngirim sedang serta direbut." Gitu, makanya kurang hobi kita. Gitu. Jadi saat itu kita ini ketika lagi di tongkrongan, lagi diskusi nih seperti ini nih sama anak-anak Irmoja itu, kita taruh dulu kita. Jangan rasa diri kita sebagai guru. Egonya taruh. Jangan kita sebagai, misalkan panggil ustad lah. Jangan kita bawa kemana-mana. Terus dipanggil apa biasanya? Ya abang-abang aja saya senangnya. Walaupun main futsal nih, kita ikutin. Kita main deh tuh main futsal. Ada yang berani nekal gak? Alhamdulillah jatuh tengkurap saya pernah. Kali. Ada seger juga nih gue nekal guru kan gitu. Nah itulah. Mungkin dari situ. Nah itu tips yang ketiga. Agar mereka tuh ngerasa nyaman ketika mereka berbaur gitu. Berbaur. Jadi tahu penempatan lah. Siap. Kita jangan gengsi sebagai pemimpin itu. Jangan gengsi, wah gue ngapain kayak gini. Jaga sikap atau apa. Udahlah. Ya kayak saya ini kan, ya begini adanya. Gitu. Minum dulu guru. Ya itu minum dulu seret. Habis ini kita masuk session quiz. Ya. Ini kuis yang bikin tegang nggak gini? Iya, tegang. Saya punya 11 pertanyaan. Ya. Jadi kuisnya ini harus dijawab cepet. Oh gitu? Iya, saya nyebutin misalkan rokok apa korek ya kan ya? Jawab. Nanti saya tanya alasannya di belakang aja ngejelasinnya. Tapi yang pertama ini harus spontan. Dengan jawaban spontan itu berarti guru tele menjiwai dengan dua pilihan tersebut. Kalau jawabannya masih mikir, berarti rada berat nih, takut salah ngomong. Iya. Nah, kalau sampai bengong lama, udah saya tahu berarti. Ini deg-degan. Siap? Insya Allah siap. Bismillah. Cepet ya. Pemirsa. Dengar lagu Ariel atau Roma? Roma. Mancing mau bulu tangkis? Bulu tangkis. Penceramah apa dagang batu? Penceramah. Dagang batu atau dagang baju? Baju. Dipanggil guru apa dipanggil ustad? Guru. Dipanggil Tele atau Darul? Tele. Kajol apa Sri Depi? Kajol. Kajol apa Anjeli? Kajol. Jangan ada kajol yang lain. Tembak gue ini. Ikan arwana atau gabusias? Arwana. Haji Akri apa Muammar? Haji Akri. Guru Abid apa Ustadz Tile? Dua-duanya kali. Aduh berat juga. Satu dong ini jawab. Ya, Satile. Godaan terberat tahta apa wanita? Wanita kali mungkin. Wanita ya. Awal dulu dong gua. Aduh. Dua pertanyaan lagi. Ya. Ustadz Rahmat apa Ustadz Rahmi? Ustadz Rahmat. Nambah anak apa nambah bini? Nambah anak. Kamu buat tepat jawabnya. Kamu kalau gua nggak tepat, abis ini asumsi di atas leteng ini. Aduh. Allah karim. Seru juga ya. Kapan lagi nih guru begini? Gua dikerjain buat ini. Oke, saya mau nanya, kenapa seneng Roma dibanding Ariel? Katanya tadi seneng Peter Pan. Peter Pan kan masa-masa kita belum mengenal jati diri lah. Oh gitu. Kalau kita sama senang ayah Haji Oma karena mengandung ya beliau itu sarinya itu banyak dakwahnya. Dakwah dalam nada dan dakwah gitu. Maksudnya dengan nada lah. Karena beliau itu mengarang lagu nggak sembarangan. Itu dasar Al-Qur'an dan hadis lah setahu saya. Mancing apa bulu tangkis? Bulu tangkis. Karena memang bulu tangkis tadi ya udah jual raket ya. Raket. Futsal kagak seneng. Bola satu disebut-sebutin. Kalau bulu tangkis kan enak kita mau lagu apa kan gitu kan. Dagang batu apa dagang baju? Baju. Yang baju. Oh, saya konsumennya loh. Saya dua. Koran baru. Lagi. Abang ini koran baru nih. Baju kokonya model singlet ini. Aduh.
Terus tadi saya tanya senang dipanggil guru apa dipanggil ustadz? Panggil guru lah. Panggil guru. Emang kenapa sih? Bukannya guru identiknya wah lebih wah dibanding ustadz gitu. Kalau guru itu kan umum. Guru umum. Kayak abang nih, saya belum bisa bawa mobil. Misalkan abang ngajarin saya, ya guru ngajar mobil lah gitu. Misalkan abang nih guru silat lah misalkan, main pukul gitu kan. Ya guru main pukul. Tapi kalau ustadz itu kan udah jadi bener-bener jadi panutan lah, tanggung jawabnya agak gede juga menurut saya. Gitu. Kalau ustadz itu. Menurut guru tele atau menurut rata-rata stigma di sini, sekitaran sini, Ya, sekitaran menurut saya, Tarumajaya, memang lebih levelnya itu guru atau ustadz yang lebih punya kasat tertinggi atau bisa punya takjim yang lebih tinggi gitu. Ya mungkin guru lah, gitu. Guru yang lebih tinggi. Artinya nggak ustadz yang Ustadz lebih tinggi. tetap lebih tinggi. Lebih tinggi. Kita kan ya manusia kan masih punya kekurangan dan punya kelebihan. Kalau saya pribadi masih banyak kekurangan lah, masih tak belajar, belum pantas dipanggil ustadz. Gitu, makanya panggil Meskipun guru aja. banyak yang manggil kiai. Itu hak mereka lah. Kita nggak minta ini karena titel itu kan dipanggil ustadz ini kan paling berat dipanggil titel depan kiai. Pernah. Gini. Kan ada Nggak pernah ada yang manggil titel depan kiai, ada. Pernah. MC apa salah sebut di kampung itu, mana gitu ya. Waduh, itu beban berat saya itu. Kalau titel belakang S apa? S Ada. doger. Waktu itu pernah isi acara tuh. Titel belakang apa yang Ya. pernah disisipin? Ya, ada yang suka disisipin tuh panitia kan, ada suka mungkin ngerjain atau mungkin mereka beranggapan gini belum tentu kenal. Doain atau apa. Ada yang SPDI gitu kan. SPDI. Saya bilang kapan gua kuliahnya gitu kan ya. Ya, akhirnya saya bilang ada yang nanya-nanya, "Guru, lu ngisi acara di sono ya? Boleh tuh di bannernya ada SPDI-nya. Lu kapan kuliahnya?" Lu nggak tahu tuh sih SPDI singkatan apa? Apa? Sarjana pending. Sarjana pending. Kalau begitu. Bukan satu doang, Bang. Jadi di mana-mana tuh ada aja gitu kan. Ada yang menganggap aneh tuh. LC. Iya, bukan LC, mungkin saya LG kali. Warna Polytron. Sanyo. Iya. Siap atau apa kan? MM2100 sono. LG. Dan juga ada juga yang memberikan titel yang terakhir itu ada yang naruh SAG gitu kan. SAG. Itu berat lagi kan, sarjana agama. Itu biasanya gelar zaman dulu, zamannya waktu itu dokter Anda kan gitu ya. Gitu. Saya bilang, kayaknya tua amat loh begitu. terus akan ada yang ngeser-ngeser tuh kan. Ada juga kan yang kenal yang conggah lah mana nanya, "Guru, keren juga ini lo SAG." Lu nggak tahu singkatan itu apa? Apa? Sarjana alam goib. Gitu kan. Tapi nggak terlalu dipusingkan lah ya dengan gelar itu ya. Tergantung orang yang mau memberikan kita apresiasi seperti betul. itu, bentuk penghargaan. Betul, bentuk penghargaan. Mungkin mereka kita nggak bentuk takzim juga kan saja, kepada Ustadz Tele gitu ya. Terus tadi Kajol apa Sri Devi? Pilih Kajol. Kajol. Kajol Anjeli Kajol lagi. Kajol mulu ini. Karena kan tadi Padahal tadi manggil tadi gini, Bang. Kan tadi bikin kuis lo bilang kan cuma 2 pilihan gitu kan. Itu kenapa nongol Atu Anjeli gitu doang. Lu tahu kalau gua orang ngawatan. Takut. Jadi pertanyaan ini Kajol ada yang lain. Maaf Neng, karena emang abang kan orang ngalataan, Neng tahu kan. Iya. Buat Ibu Helmi Sohibah. Ibu Sohibah. Ini cuma podcast, cuma bercanda ya. Tapi biasanya yang selempang kalau suka keceplosan ya. Ntar ditanya aja kalau lagi tidur ya, siapa tahu ngigo. Ya kan Neng tahu, kan abang orang ngalataan gitu. Dipanggil ini udah makan yang punya belum kan begitu Neng. Jadi tetap Kajol atau Sri Devi? Ya, tadi kan milih Kajol kan? Kajol. Gitu. Siap. Jangan nyelip Anjeli gitu. Apa itu nongol gitu? Kan 2 pilihan doang, apa nongolin 3? Aduh. Haji Guru Abid atau Kiai Ustadz Tele? Nah gini, sebenarnya ini pertanyaan sangat berat. Paling berat. Gitu. Saya pun memikirkan kembali untuk bertanya seperti itu. Tapi bukan sedikit pun saya selaku host dalam acara ini membandingkan tingkat keilmuan atau segala macam. Tapi ini lebih kepada sosok Ustadz Darul sebagai tamu saya. Kira-kira Ustadz Darul itu faktor kedekatannya atau mungkin faktor ada pengalaman pribadinya gitu. Jadi saya nanya dari sudut pandang Ustadz Darul aja itu.
Untuk pertama saya mengucapkan mohon maaf, bukan membanding-bandingkan antara Ki Abidullah dengan Guru Nur Fadil Satileh. Guru besar kita karena semua itu. guru besar saya gitu. Bukan membanding-bandingkan, bukan. Jadi gini, kenapa tadi dengan pilihan abang ini memilih Guru Abid atau Satileh gitu. Pertama Satileh mungkin karena nama juga kan beliau menamakan kepada saya, makanya disingkat Titel gitu kan. Tile-tele. Kenapa beliau sampai memberikan nama saya Tele gitu kan, Tile-tele? Karena memang dulu kalau beliau ceramah acara di mana-mana saya suka ngikut gitu, suka ngikut. Karena suka kebayang gitu, Bang. Ya Allah, enak jadi orang berilmu, ini kan ada manfaatnya sampai dikenang orang lah gitu. Setidaknya berpikir gini, Guru Tile itu ketika ceramah gitu kan di mana-mana, jadi ilmu-ilmu yang pernah dikasih sama beliau mungkin ada yang bahkan terngiang-ngiang sampai beliau meninggal nantinya dapat manfaatnya lah gitu. Kemudian Guru Abid juga pun mengajarkan ilmu kepada saya, dan saya juga alhamdulillah dekat sama beliau gitu. Dulu semenjak almarhum Baba masih ada gitu. Dulu kan musola catnya hijau tuh. Kalau dulu kan dipanggil musola Koramil. Karena hijaunya hijau teh kudan gitu. Gitu. Hijau Koramil itu kan. Nah, akhirnya kalau Guru Abid kan saya bilang masih keluarga. Keluarga karena dari mertua beliau lah gitu. Tapi kalau Satileh, saya pertama kali mengenal dakwah, cara berceramah atau Jadi terinfluence gitu ya, terinspirasi dari sosok beliau, Ustadz Nur Fadilah. Nur Fadilah, Guru Tile. Dan Tapi kalau secara alma mater misalkan kenal deketnya mulai di mana itu mau Ustadz Tile? Ya bisa dibilang kan ada kayak gini. Kalau kita hobi bulu tangkis, ketemu orang tempat bulu tangkis di lapangan lah. Alhamdulillah kita ketemu Satileh itu di Majelis Taklim. Nanya-nanya tuh waktu beliau lagi ngisi acara, tinggal di mana? Kamu Bogor. Lah Bogor mana gitu kan? Saya bilang Bogor Sero. Saya bilang, lah dekat mana ini nih? Main lah, mampir lah, kayak gitu kan. Ya ini insya Allah kita main kan ke rumah Guru Tile. Akhirnya beliau besoknya main ke rumah saya. Tuh gitu. Alhamdulillah beliau tuh walaupun seorang ustadz atau orang ya penceramah. Tahun berapa itu dulu? Itu tahun 2009-2010 lah. Mungkin beliau belum setenar sekarang gitu ya. Ya, seorang kan sayapnya udah mana tahu gitu kan. Iya, dengan begini kan. Masya Allah, keberkahan beliau mungkin. Berkah. Dan juga Guru Abid juga dulu 2010 saya undang di musola saya. Dan alhamdulillah beliau tuh ketika menyampaikan ilmu beliau, Masya Allah. Ya. Itu yang jadi motivasi buat saya. Merinding saya. Motivasi buat Setiap kita dengar ceramah Guru Abid bahkan beliau sampai bilang kayak gini, hampir sama dengan ucapan dengan guru saya. Jadilah manusia memanusiakan manusia. Jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Itu. Hampir sama guru saya. Terus tadi saya tanya, Haji Akri apa? Ini lebih kepada mau penceramah apa kori kan gitu ya, iya. Terselubungnya itu kan gitu. Gini, kenapa? Makanya saya bilang ini pilihan penceramah atau kori gitu kan. Iya. Kenapa saya pilih Bang Haji Akri itu? Beliau pertama sesosok orang yang bersahaja lah. Bersahaja. Enggak, kalau bahasa orang Bogor mah nih orang Betawi nggak terlalu bangga dengan titel yang sekarang dia sekarang jalani. Artinya walaupun beliau pendakwah, beliau dibilang kiai gitu, tapi ketika ketemu sama yang muda itu benar-benar merangkul gitu. Dan beliau terkenal orang yang selengean lah, kalau bahasa orang sini mah kayak paku belum ada panggalnya kan gitu. Ya Ji, manggil Ji, ya Ji, tuh gitu dia gitu kan. Paku ada panggal. Dengar dia kalau kita silaturahmi ke rumah beliau nggak perlu repot-repot, yang penting bawa anak soang. Aduh. Gitu. Kalau Kiai Muammar, kenapa? Bukan yang saya nggak mau milih, saya tahu diri, saya bukan ahli Al-Quran, gitu. Karena ya beliau itu adalah sosok legend lah, kori. Siapa sih nggak kenal? Mungkin saya belum lahir juga kan, udah banyak yang suka dengan suara-suara beliau. Dan beliau termasuk kori the legend yang sampai saat ini. Alhamdulillah, mudah kita doain biar panjang umur. Amin Allah. Penerusnya ada. Sampai itu kotit, Bang Subur kotit. Tapi banyak ini kori-kori gitu kan. Banyak kori. Iya, banyak yang di Bogor khususnya gitu. Selain Bang Subur kotit kan banyak kori sama kuru gitu, kori kuru gitu. Kalau dia gitu. Tadi saya tanya ikan arwana apa gabus hias? Arwana kali mungkin ya. Mahalan namanya. Itu jawabannya.
saya mau tanya, punya koleksi baru arwana. Iya. Berapa duit? Ya kalau arwana sebenarnya mungkin kurang paham lah. Gitu. Setahu saya kalau arwana itu apa ya? Senang kalau berenangnya gitu. Iya. Bukan kita. Itu beli apa? Ada yang bawain? Alhamdulillah ada yang bawain. Ada yang bawain. Ada yang bawain. Kalau taksiran kira-kira berapa tuh kalau dimaharin kalau umuran segitu gitu? Kurang lebih mungkin gitu, mungkin ya. Antara 2 atau 3 kali mungkin. 3 juta. Ya, saya nggak paham itulah gitu. Taunya sama Miara. Tapi gabus itu menjadi sejarah buat saya sebenarnya. Kecuali kalau tadi abang bilang gabus rawa atau arwana, saya bilang gabus rawa. Karena gabus rawa itu bisa menghidupi saya dan menyokolin saya, itu orang tua saya, baba saya itu kan gitu. beger, bubu itu baba saya gitu. Pokoknya kalau dapat baba saya dapat gabus, dapat kocoran, wah. Masalahnya gabus yang rawanya kagak dipayar, kagak dipelihara. Udah bosan kali nangkepin ikan gabus gituan ya. Iya. Aduh. Gitu. Jadi saya ke bawah nih mau setel ya. Aduh. Terus saya tanya tadi, Ustadz Surahmi apa Ustadz Rahmat? Nah, beliau adalah sosok dua-duanya orang paling terdekat sama saya lah. Dan semuanya dekat sama saya. Karena kata orang tua dulu, kita hidup kudu apyak gitu kan. Apyak itu berbaur lah gitu. Cuman jangan tiang listrik lagi dia kita tanya mana bang gitu kan, bisa jawab gitu kan. Orang tiang listrik ditanya gitu. Artinya kenapa saya pilih Guru Rahmat? Ya beliau ya bisa dibilang pertama abang-abangan saya anggap beliau itu abang gitu. Dan juga banyak motivasi juga yang terkadang beliau lontarkan kepada saya. Yang enaknya itu kita bergaul saling mengisi kekurangan. Kayaknya Gitu. kalau di Facebook ini banget, manggillah saya. Iya, saya. Nah, kita terinspirasi manggil Guru Rahmat saya itu karena kedekatan kita ya dengan kerabat-kerabat Ustadz Tile gitu, sama Wa Opi, Bang Haji Akri, manggilnya saya gitu, termasuk ya Amiruddin Said SWMA yang mantan imam besar Masjid Kuba Mas itu. Beliau itu kalau manggil teman-teman yang deket tuh manggilnya mana saya gitu kan. Mungkin jangan salah artikan, saya itu bukan berarti kita masa suka lawan satu jenis kan begitu, masa buat diajar beaun begitu, jimpul kita. Waduh, nanya kita agak mandi aja, mana agak resep kita lihat ah. Saya tanya dua orang itu karena memang secara emosional saya juga dekat sama dua orang itu kan. Ustadz Rahmat ya guru saya juga, Ustadz Rahmi guru saya juga. Ini pemberian Ustadz Surahmi nih, saya dikasih mulai tiba karena saya pengen belajar di waktu itu kan. Saya karena ada beberapa kesibukan jadi agak sedikit ketunda di bulan ini. Insya Allah akan ngaji lagi guru. Saya juga masih pengen ngaji. Kemudian kalau sosok seorang Guru Surahmi itu adalah bisa dibilang termasuk abang saya juga, kakak saya juga. Dan beliau orangnya bersahaja. Artinya apa ya? Alhamdulillah Allah pertemukan saya sama kerabat-kerabat orang-orang berilmu itu nggak menonjolkan keilmuannya. Gitu. Rendah diri lah gitu. Kalau kata orang bahasa Swedianya apa tadi? Low profile. Ya, low profile. Ya itulah itu. Gitu. Kan ada ribet ngomongnya. Nah, Guru Surahmi ini orangnya nggak apa ya? Jadi saya ingat almarhum bilang begini, kalau lu punya ilmu manfaat, ketika dibutuhkan oleh orang lain, jangan buatan bangga. Mau hujan, mau panas, jalan. Gitu. Nah, Guru Surahmi itu ketika saya butuhkan nih, kadang kan kalau suka acara dadakan, ini waduh nggak ada yang bisa baca maulid, kan nggak mungkin. Saya mimpin tahlil juga, ini juga. Nggak soal, cabutan kan begitu semuanya. Nggak kelang upil bang. Iya. Gitu. Kadang Guru Surahmi tuh saya telepon dadakan, tapi alhamdulillah beliau tuh ya mungkin alhamdulillah saya menghargai beliau dan alhamdulillah beliau menghargai saya walaupun saya usia lebih muda dari beliau. Gitu, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa bersahabat sama orang dua itu, Guru Rahmat dan Guru Surahmi. Gitu. Kalau Guru Rahmat kan tahu kan, gitu. Kadang kita manggil saya gitu dah. Gitu. Ya, Guru Rahmat ya. Keduanya akan kita undang gitu. Saya akan undang nih, saya akan konfirmasi untuk keduanya gitu. Selanjutnya kan gitu. Ya, pengen tahu dia hatinya sama nggak sama saya gitu kan. Nah, gua malu Guru Rahmat ya. Saya lah, iya masuk gue ingetin lo. Nah, gitu. Lo ingetin sama gua. Gua nanyanya bedain ntar. Oke, Guru tadi banyak banget yang sudah kita obrolin dari mulai pengalaman dan segala macam, banyak ngobrol yang banyak manfaatnya, ada juga mungkin kita bercandanya yang manfaatnya bisa jadi ambil buat patokan, mungkin buat wejangan kita yang nonton gitu ya, punya nilai manfaat dan menjadi inspirasi silahkan diambil gitu.
yang ngalor ngidulnya yang namanya kita kongko ya namanya banyak kongko salahnya. ya kalau itu wajar lah gitu. Nah, terakhir nih sebelum kita pisah gitu ya, saya pengen minta wejangan untuk saya pribadi gitu ya. Kalau yang nonton udah pada pinter kali kan, kira-kira buat saya maupun buat teman-teman yang masih belum istiqomah secara ibadahnya gitu ya, bagaimana untuk mempertebal iman dan untuk punya akhlak yang lebih bagus lagi. Gimana Guru? Jadi gini, kita hidup di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Dasarnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Yang terutama kita dilahirkan ke muka bumi ini melalui dengan atas izin Allah, melalui orang-orang tua kita. Ternyata kita hidup di dunia ini, ternyata kita ditugaskan untuk ibadah, kerja ibadah, gitu kan. Terus sekolah, nuntut ilmu, ibadah. Jadi semua kita kaitkan dengan ibadah kepada Allah. Karena apa sebab? Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat qaulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dasar dari Allah akan kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah, tentunya harus ada yang percaya kita persiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang terutama amal ibadah soleh kita. Yang terutama misalkan ibadah tentang haji atau apa, yang terutama sholat. Sholatnya, kalau sholatnya baik, sholat yang benar, semuanya ikut benar. Terus kalau keistiqomahan itu akan timbul dengan sendirinya. Kita harus sadar diri bahwasanya kita hidup di dunia ini nggak bawa apa-apa. Kita ini nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ke situ. Wah, luar biasa. Oke, baik para teman dan sahabat Let's Get Start dimanapun berada, kita sudah masuk di sesi terakhir podcast kita kali ini. Mungkin ada waktu dan kesempatan kita akan undang kembali guru kita ini kalau lagi nggak sibuk karena jadwal beliau penuh ini sampai ntar 2024 sampai pemilu saya baru dapat jadwal lagi. Jadwal di masjid, jadwal jadi makmum. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sama waktunya dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.